Anda kembali di Breaking News pemirsa, karena tidak terbukti, polisi menghentikan penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Tanpa alibi, lalu apa sejatinya motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua? Anakku juga mencari, anakku mencari pimpinan agar dia melakukan tugas. Sangat tulus padamu. Tolong kami keluarga. Tolong kami. Ibunda Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir Joshua histeris karena tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tidak senonoh kepada istri atasannya. Keluarga mempercayai Brigadir Joshua difitnah. Dalam awal pengungkapan kasus tewasnya Brigadir Joshua, kepolisian menyebutkan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan hal-hal tidak senonoh kepada istri Ferdi Sambo. Namun seiring berjalannya proses penyidikan kasus ini, masyarakat dihadapkan dengan keterangan Polri melalui Bareskrim yang menyebutkan bahwa tidak ada unsur pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Sambo. Menurut Bareskrim Polri, kasus tersebut dihentikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana usai dilakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Ya, bukan merupakan peristiwa pidana, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa saat ini juga Bareskrim menangani LP atau laporan polisi terkait dugaan pembunuhan berencana dengan korban almarhum Brigadir Joshua. Oleh karena itu, berdasarkan hasil gelar tadi saya sampaikan perkara ini dihentikan penanganannya. Dari hasil ini, tim penyidik seolah tertipu cerita palsu Sambo yang merupakan dalang pembunuhan keji Brigadir Joshua. Sementara keluarga Brigadir Joshua berharap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dapat memberikan kesaksian terhadap peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua. Keluarga juga dibuat heran dengan penjelasan lokasi pembunuhan Joshua yang berpindah-pindah. Semua saksi-saksi, terutama saksi-saksi kunci yang berada di pihak Pak Ferdi Sambo, yaitu perlu dimintai keterangan. Terutama saksi utama yang saya rasa itu Bu Putri. Sampai saat ini saya ikuti terus beritanya, Bu Putri belum pernah satu kata pun berbicara soal peristiwa ini. Itu yang sangat kami harapkan. Terlepas dari itu semua, lalu apa motif sebenarnya? Yang jelas, proses penyidikan kasus pelan tapi pasti mulai terungkap dan masyarakat menantikan putusan terhadap para pelaku. Bareskrim Polri menghentikan penyidikan laporan dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Ayah Brigadir Yosua pun meminta kepada Polri untuk memulihkan nama baik putranya. Mabes Polri telah menghentikan penyidikan terkait dugaan pelecehan seksual terhadap istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua. Menanggapi hal tersebut, ayah Brigadir J. Samuel Huta Barat meminta nama baik almarhum anaknya segera dibersihkan dari tuduhan pelecehan tersebut. Bersama pengacara, keluarga telah menyusun 4 tuntutan pemulihan nama baik agar tidak menjadi gunjingan di tengah masyarakat. Kalau tidak salah ya ada kurang lebih 4 poin. Yang pertama, pembersihan. Komnas HAM melakukan 2 aktivitas penting, yaitu yang pertama adalah meninjau langsung tempat kejadian peristiwa di komplek Polri, dan yang kedua meminta keterangan terhadap Baradae yang ada di rutan Bareskrim. Dan seperti yang tadi teman-teman mungkin pantau, selama kurang lebih 1 jam kami meminta keterangan terkait dengan TKP, terus kemudian keterangan terhadap Baradae sekitar 2 jam ya, kurang lebih sekitar 2 jam kami meminta keterangan Baradae. Nah, saya akan memulai dari TKP terlebih dahulu, nanti diteruskan Pak Anam. Jadi tadi di TKP kami memang melihat langsung begitu bagaimana
kondisi rumah dan juga denah lah ya, konstruksi rumahnya, yang kemudian ini memang mengkonfirmasi banyak data, keterangan dan informasi yang sudah kami dapatkan selama ini, baik dari keterangan para ajudan, terus kemudian dari foto-foto maupun juga percakapan lewat cyber plus juga dari balistik. Itu yang kami dapat, dan kami kemudian menanyakan soal lintasan peluru, sudut peluru, terus kemudian posisi di mana Brigadir J itu ada, kemudian dalam posisi yang sudah meninggal, terus kemudian posisi orang lain yang ada di TKP pada saat kejadian. Terus ditanyakan juga bagaimana prosesnya, artinya dari jumlah peluru yang ada yang nembus dinding dan yang lain sebagainya, kira-kira seperti itu yang dari TKP, termasuk juga mengkonfirmasi dengan hasil-hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri pada saat pertama diotopsi Brigadir J. Itu kira-kira yang dari TKP, jadi nanti mungkin akan diteruskan dengan hasil pemeriksaan dari Baradae di Barreskrim. Silakan Pak Anam. Pak Anam aja. Ya, terima kasih rekan-rekan semua. Tadi yang tim ke Barreskrim ini ada Pak Gatot, dipimpin oleh Pak Gatot, minta keterangan pada Baradae. Apa saja yang kami dalami, tentu saja memang kami berangkat dari apa yang sudah dimiliki oleh Komnas HAM. Ya, baik keterangan-keterangan sebelumnya maupun bahan-bahan yang lain, misalnya foto, terus yang lain itu juga kita punya percakapan yang terdapat dalam bingkai cyber ya, jadi HP dengan HP dan sebagainya, itu tadi kami konfirmasi. Nah, apa yang kami dapat, banyak hal yang ini semakin membuat terangnya peristiwa. Salah satu yang paling penting dalam yang kami dapatkan adalah semakin menguatnya indikasi adanya obstruction of justice. Jadi begitu. Jadi bingkai hal yang penting yang didapat oleh Komnas HAM itu obstruction of justice-nya juga semakin terang benderang. Nah, itu begitu pula dengan yang tadi diterangkan oleh Pak BK. Ya, semua hal kita uji tadi, termasuk juga terkait hal-hal yang dalam konteks Komnas HAM itu obstruction of justice-nya kayak apa begitu. Jadi kita lihat beberapa posisi penting, beberapa alat penting, termasuk juga perbedaan-perbedaan gitu. Karena kami menggunakan beberapa data yang sudah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, terus kita cek di TKP, ya, termasuk juga kita nanya ke Dokes, ke Inavis, ke Lapor, tadi karena 3 tim itu juga menyertai kami dan langsung memberikan penjelasan. Nah, salah satu temuan yang kuat adalah indikasi atau dugaan terjadinya obstruction of justice itu semakin terang benderang. Mungkin itu? Oh iya, yang Baradae tadi sudah ya. Jadi yang Baradae seperti tadi juga sama. Jadi indikasinya sangat kuat adanya obstruction of justice. Ya, mulai dari kisah yang kita telusurin ya, mulai dari kisah Magelang, kisah Sangguling, sampai kisah di TKP. Itu semua kita uji dengan satu dokumen-dokumen yang sudah kami dapat, foto-foto yang juga sudah kami dapat, percakapan-percakapan yang juga kami dapat. Nah, salah satu yang kita dapat dari penyandingan dan konfirmasi terhadap dokumen-dokumen sebelumnya itu indikasi adanya obstruction of justice itu semakin lama semakin terang benderang, semakin lama semakin kuat dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia terkait obstruction of justice. Terima kasih. Gitu ya. Oh, sorry. Saya ini sebelum ada yang menjawab. Begini, teman-teman, ini rencana ke depan. Ini pasti akan
daripada ditanya duluan. Saya ngomong. Jadi setelah kami melakukan peninjauan terhadap TKP dan pemeriksaan terhadap Baradae, beberapa hari ke depan akan mulai menyusun laporan-laporan, terus kemudian mengidentifikasi setiap data, keterangan, informasi, disinkronkan antara satu keterangan yang didapat dari satu orang dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kemudian kelihatan mana bolong-bolongnya segala macam. Dan juga akan mencoba mulai menyusun kerangkanya, kerangka analisanya. Yang tadi Pak Anam sampaikan soal indikasi obstruction of justice, kerangka hukumnya, hukum HAM-nya seperti apa? Bisa didetailkan atau tidak? Nah, ini yang akan ke depan kami lakukan. Bagaimana dengan Bu Putri? Nah, Bu Putri ini sekarang ini khusus untuk Bu Putri ditangani oleh teman-teman Komnas Perempuan dan juga Komisioner Komnas HAM Bu Sandrayati Muniaga. Tapi mungkin dalam beberapa hari ini tidak ada aktivitas begitu, karena ini sebentar lagi 17 Agustus. Saya kira kita sama-sama menghormati kemerdekaan Indonesia, kita sembari mengatur strategi bagaimana kemudian bisa meminta keterangan Bu Putri dengan baik tanpa kemudian menjadikan Bu Putri trauma seperti yang ada sekarang ini. Jadi ke depan hanya coba menyusun laporan, rekomendasi, dan mencoba mencari strategi meminta keterangan dari Bu Putri. Saya kira itu ya. Terima kasih. Pak, dari Metro TV Pak mau nanya, apakah tadi ketika pada saat meminta keterangan dari Barada Eliezer, apakah ini ditemukan adanya indikasi atau dari pengakuan Barada Eliezer bahwa pelaku penembakan ini bukan hanya dari Barada Eliezer saja atau ada orang lain, atau eksekutornya ini adalah Barada Eliezer, Pak? Iya, kami menanyakan berangkatnya kami dari barang yang kami punya, ya, dari semua cerita yang ada di Magelang, dari gambaran yang ada di Sanduling, termasuk dari cerita-cerita yang kami juga dapat di peristiwa Duren 3. Jadi semuanya kami tanya. Kalau detail-detail gitu silakan tanya kepada penyidik. Tapi Pak, untuk indikasi adanya penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir Yosua, bagaimana kemudian Pak? Karena saya dapat kabar kalau Komnas HAM tidak menemukan ada indikasi itu. Kira-kira apa dasar yang membuat akhirnya Komnas HAM bisa menyatakan tidak ada indikasi adanya penyiksaan atau penganiayaan terhadap Brigadir Yosua? Lalu kan tadi ada rencana untuk menyusun semua laporan atau analisis itu tadi. Sudah ada tenggatnya tidak Pak? Untuk targetnya akan selesai dalam kurun 1 minggu, 2 minggu, atau akhir bulan ini atau kapan? Ya, terkait penyiksaan seperti berulang-ulang kami bilang, ya, penyiksaan atau penganiayaan itu kita menunggu hasil otopsi kedua, ya, menunggu resmi dari hasil otopsi kedua, apalagi hasil ini adalah permintaan dari keluarga Brigadir Yosua. Jadi setelah otopsi pertama dulu, ya kan, itu kan terus diminta lagi ekshumasi yang nantinya akan menghasilkan otopsi kedua. Lah kami tunggu. Sejak awal kami bilang kami menghormati proses itu dan kami akan menunggu hasilnya. Bahkan ketika kami ditanya apakah kami akan kirim tim ke Jambi sana, kami kirim tim. Ini Pak Gatot yang waktu itu pergi ke sana sama beberapa anggota tim yang lain. Jadi belum ada hasil kecuali kami menunggu hasil otopsi kedua. Kalau untuk tenggat laporan itu Pak, diselesaikan Pak? Tenggat laporan ini kami sih kepinginnya cepat, ya. Tapi dalam 1 minggu ini, mulai besok mungkin sampai Senin ke depan kami akan mulai menyusun, mengkerangkakan secara peristiwa, konstruksi peristiwanya, secara hak asasi manusia, di mana letak pelanggarannya, apa argumennya, dan apa bukti-bukti pelanggarannya. Misalnya kalau dari tadi kita bilang ada indikasi kuat obstruction of justice. Nah itu apa saja yang disebut obstruction of justice-nya. Misalnya kalau beberapa waktu yang lalu saya, Pak BK atau Pak Taufan bilang obstruction of justice itu kalau dalam konteks hak asasi manusia, ya khususnya dalam peristiwa ini, ya terkait barang, terkait cerita dan lain sebagainya, itu ya kami akan susun mana buktinya,
Nah begitu-begitu sedang kami susun oleh tim sekarang, sedang dikonsolidasi semua, bahannya sangat banyak di kami, dan semoga dalam sampai Senin ke depan itu kami bisa mulai mengkerangkakan alur dari temuan-temuan Komnas HAM, sehingga ketika nanti ketemu sama tim sus secara besar, ya itu bisa memberikan rekomendasi, termasuk juga ya kepada pemerintah misalnya, seperti yang biasa kami lakukan misalnya ke Pak Presiden atau Prof Mahfud, itu kita akan kasih ini lo rekomendasinya kayak apa, termasuk ke tim sus maupun kepada penyidik. Soal saya izin Pak mau minta komentar juga dari Pak BK, soalnya saya juga mengutip dari Detikcom ini, indikasi penganiayaan atau pemeriksaan tidak ada. Ya, itu memang luka tembak saja. Penjelasan bagaimana soal? Ya, jadi gini, ini kan sebenarnya statement sejak 2 minggu yang lalu. Ya, artinya dengan melihat CCTV itu, kan isunya penganiayaan itu ada isu penganiayaan dari Magelang, kan begitu. Nah, konteksnya di sana. Jadi dari melihat dari CCTV itu belum ada indikasi penganiayaan. Iya, belum ada. Itu konteksnya seperti itu. Jadi melihat dari soal CCTV dan kerangka waktu yang ada. Bahwa kemudian nanti kesimpulannya apa? Nanti seperti yang disampaikan Pak Anam. Secara resmi kita akan menunggu apapun hasil dari tim otopsi independen gabungan. Itu di situ. Jadi konteksnya yang tadi saya pasti Anda melihat dari Detik gitu, baca dari teman-teman, itu konteksnya dari CCTV. Gitu, dengan melihat kerangka waktunya yang ada. Begitu. Ya. Kemarin Pak Komnas menyebut bahwa Komnas HAM ini menggunakan second opinion untuk terkait pemeriksaan mental dari Ibu Putri. Itu apakah sudah dilakukan Pak untuk second opinion itu? Kami menggandeng ahli untuk kemudian melihat dan juga membantu Komnas dalam proses permintaan keterangan Bu Putri dengan melihat kekhususan kondisi yang ada di Bu Putri. Sudah dilakukan? Sudah dan sedang dilakukan. Begitu. Ya. Saat ketemu dengan Baradae, bagaimana kondisinya? Karena kita tahu dia sudah ganti pengacara 2 kali, ada kabar juga dia tertekan. Begitu tadi saat ketemu bagaimana? Apa penjelasannya sudah mulai ringan? Ya, kondisi Baradae sehat, terus kemudian sangat baik dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Komnas dengan lancar. Artinya tidak ada tekanan gitu seperti yang diberitakan. Ya, tadi kondisinya sehat, sangat baik dan bisa lancar dalam memberikan pertanyaan atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Komnas HAM. Saya kira itu ya. Terakhir ya, kasihan di pojok sendiri. Dari Tempo, Pak, bisa digambarin nggak TKP-nya itu kayak gimana? Berapa ada tempat tidur, posisi? Tempo itu lebih banyak daripada Komnas itu. Yang kedua, pas pemeriksaan 12 Agustus kemarin, Ferdi Sambo itu bilang nggak alasan dia kenapa dia pulang naik pesawat duluan? Sampai ada yang pertanyaan Jadi gini, soal detail TKP saya kira nanti akan ada penjelasan resminya. Meskipun saya percaya teman-teman media punya lebih banyak, bahkan lebih detail. Tempo udah Detik, teman-teman waktunya, kronologi segala macam udah lengkap. Nah yang kedua terkait dengan Pak Ferdi Sambo, kenapa pulang duluan? Ya karena ada tugas. Oh gitu. Ya, nah itu teman-teman tanyakan ke Pak Sambo lah atau ke siapa gitu. Enggak ya? Ya teman-teman cari sumber yang lain begitu untuk yang bisa dikonfirmasi terkait dengan kenapa Pak Sambo pulang duluan. Oke? Gua terakhir mulu. Saat ini Komnas HAM menyebut sudah mulai menyusun laporan-laporannya, tinggal Ibu Putri doang yang tidak diperiksa sampai saat ini. Ini akan menghambat nggak sih bagi Komnas HAM dengan beberapa kali seharusnya diagendakan hari kemarin, tapi belum bisa gitu. Ini soal manajemen waktu saja. Artinya begini, prinsip utamanya ketika kita meminta keterangan untuk Bu Putri ini harus memastikan bahwa yang bersangkutan tadi dalam kondisi sehat, tidak ada tekanan dan mampu memberikan keterangan dengan baik. Gitu. Pada titik itu yang paling utama. Soal waktu kita bisa ngatur.
soal waktunya ya, tapi kita juga makanya itu tadi punya metode bagaimana kemudian kerjasama dengan teman-teman Komnas Perempuan bagaimana bisa mengatur strategi supaya Bu Putri bisa memberikan keterangan dengan nyaman tanpa tekanan. Oke, makasih ya. Kan sempat ada kabar kalau misalnya Richard itu dapat tekanan nih Pak. Nah tadi kalau misalnya Bapak waktu ke sana ketemu Richard langsung, Richard ada sempat menyampaikan nggak kalau misalnya apa dia dapat tekanan atau gimana, terus terkait dia juga pernah sempat ditawarkan uang sama pihak Verdi Sambo, itu dia ada cerita nggak Pak? Yang pasti seperti apa yang dikatakan oleh Pak BK ketika kami mintain keterangan, ya kan, itu berjalan dengan lancar, bisa menjawab pertanyaan dengan baik, gitu. Bahkan juga ketika kita konfirmasi dengan pertemuan kami yang pertama juga masih ingat. Jadi kan kita juga konfirmasi yang kita periksa pertama kali, terus juga tadi kita juga periksa, dia masih ingat. Gitu. Jadi apakah itu ada tekanan ataukah tidak, pasti teman-teman bisa menyimpulkan. Gitu ya. Soalnya kan ada beberapa isu di publik mempertanyakan gitu, seberapa kuat sih rekomendasi Komnas HAM nanti yang dihasilkan nanti pada kasus ini gitu, dipertanyakan oleh publik gitu. Yang pasti begini, sampai detik ini ketika kami meminta akses kepada tim sus, yang di dalamnya juga ada Pak Kabar Eskrim, yang tentu saja beliau adalah penyidik, sampai detik ini kami diberikan akses seluas-luasnya. Artinya adalah sejak awal, ya kan, temuan maupun rekomendasi Komnas HAM juga ditunggu oleh mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berbagai kesempatan, Pak Menko Polhukam Prof. Mahfud juga mengatensi kami. Termasuk kalau beberapa ini ya, keterangan, dia mempercayakan kasus ini melalui juga mekanisme pengawasan eksternal. Siapa eksternal? Ya Komnas HAM. Artinya memang dalam segi seperti itu posisi Komnas HAM, rekomendasinya maupun temuannya ya ditunggu oleh banyak orang. Termasuk ditunggu oleh teman-teman penyidik. Makanya kami diberi akses seluas-luasnya oleh teman-teman kepolisian, khususnya tim sus, termasuk di dalamnya ada tim yang melakukan penyidikan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang ini nggak kalah pentingnya adalah publik juga kepingin tahu sebenarnya apa sebenarnya terjadi. Nah, sebagai Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Komnas HAM juga memiliki mandat untuk memberitahukan kepada publik apa yang sebenarnya juga terjadi. Melalui apa ya temuan-temuan? Ya nanti kami akan sampaikan temuan-temuan itu. Dan ini penting bagi kita. Jadi proses-proses seperti ini kan tidak hanya bagaimana kita berproses di pengadilan, tapi juga bagaimana ada pembelajaran kita semua terkait peristiwa yang terjadi. Misalnya, obstruction of justice misalnya. Di banyak kasus di dunia ini, obstruction of justice itu penting untuk dibilang kepada publik. Agar apa? Peristiwa ini nggak berulang kembali. Kalau berulang kembali, yang rugi siapa? Siapapun akan rugi. Ketika ada semua hambatan, baik substansial maupun prosedural, terkait proses penegakan hukum. Yang rugi kita semua. Jadi begitu. Jadi Komnas HAM yakin bahwa rekomendasi maupun temuan-temuannya akan di follow up, dan ini komitmen bersama. Bahkan ketika kemarin Pak Kapolri bersama tim sus ya, kalau kita lihat bersama-sama Pak Kapolri, Pak Wakapolri sebagai penanggung jawab tim sus, terus Pak Irwasum, Komjen Agung sebagai Kapim tim sus, maupun Pak Komjen Anggo sebagai Kabar Eskrim, maupun Pak Komjen Doviri yang mengumumkan adanya tersangka Verdi Sambo. Salah satu yang juga dimention adalah Komnas HAM dengan mengatakan terima kasih kepada Komnas HAM yang sampai saat ini masih berproses mengawal dan mengawasi peristiwa ini. Gitu. Jadi kalau peran Komnas HAM ini kompleks. Satu, memang menjawab keinginan publik untuk tahu. Yang kedua, memang memastikan prosedurnya juga baik. Yang berikutnya adalah mendorong agar peristiwa yang sama tidak berulang kembali. Jadi sepenting itu rekomendasi dan temuan Komnas HAM. Terima kasih. Makasih ya Mas. Gimana Mas?